Anda masih bersama kami, kita masih membahas soal satu komunitas di sini, ya ini adalah Tangan di Atas. Komunitas Tangan di Atas ini adalah komunitas di mana banyak sekali pelaku-pelaku usaha di dalamnya yang menjadi member begitu. Dan saya sebelum akan berbicara soal event yang nanti akan diselenggarakan, saya ingin tanya terlebih dahulu, kalau ada pemirsa iNews ini yang nampaknya ingin menjadi ataupun bergabung sebagai member begitu, seperti apa sih rangkaian acaranya? Ya, sebenarnya kalau misalnya teman-teman tertarik untuk gabung di komunitas TDA khususnya di Bandung, teman-teman nanti bisa ikut gabung aja dulu gitu. Kita punya sebuah sebuah wadah di Telegram khususnya buat para simpatisan yang belum menjadi rek member gitu. Karena nanti bedanya antara rek member dengan simpatisan, rek member itu punya privilege khusus, dia punya akses informasi yang lebih luas untuk mendapatkan informasi tentang bisnisnya gitu. Tetapi buat teman-teman yang ingin menjadi simpatisan, bergabung dulu, kita ngobrol aja dulu. Kita punya kegiatan fun, kita punya kegiatan kayak misalnya futsal bareng, ngopi darat bareng gitu. Di situ teman-teman sudah bisa gabung dan belajar gitu. Adapun secara officially, teman-teman nanti bisa gabung di leadership camp yang selanjutnya ya. Biasanya di bulan November di 2020. Kalau teman-teman pengen gabung secara ofisial gitu. Tetapi kalau misalnya teman-teman pengen belajar, pengen mengenal lebih dekat lagi dengan TDA, teman-teman bisa gabung aja dulu. Kita ada websitenya TDA Bandung. Nanti teman-teman bisa bisa apply di situ. Boleh disebutkan kira-kira websitenya apa? tdabandung.com ya. tdabandung.com. Teman-teman bisa apply di situ. Nanti otomatis bisa masuk ke Telegram kita. Dan marilah kita sama-sama menjadi pengusaha yang baik, pengusaha yang bisa memberikan banyak manfaat kepada banyak orang. Oke, tadi sempat disebutkan sebetulnya open registrasinya itu sekitar bulan November begitu, dan berarti apakah itu dalam 1 tahun hanya 1 kali di bulan November atau seperti apa? Ya, biasanya kita open recruitment membernya hanya 1 kali di setiap tahunnya. Gitu. Kalaupun tidak lolos dalam November itu, tadi Kang Naufal sempat bilang bisa jadi bagian juga. Betul. Disebutnya apa itu, Kang? Bisa dibilang simpatisan lah gitu. Simpatisan. Karena sampai saat ini pun banyak yang sudah terlibat aktif lama di TDA gitu, belum bisa ikut leadership-nya TDA karena emang antusiasmenya sangat tinggi gitu. Jadi waktu kita buka di hari pertama pun itu langsung sold out semua gitu. Oke, jadi bisa jadi kalau misalnya belum lulus dalam November pada saat open registrasi bisa tetap menjadi simpatisan gitu ya. Karena sejatinya kita bukan komunitas yang terlalu eksklusif gitu. Kita inclusive community. Kita terbuka untuk semua, pokoknya siapa yang ingin menjadi pengusaha, siapa yang ingin bisa memberikan lebih banyak manfaat buat orang, ayo gabung gitu ya. Mari gabung gitu, tadi sudah ada websitenya, silahkan bagi pemirsa iNews apabila ingin bergabung menjadi member ataupun simpatisan tadi bisa langsung mengunjungi websitenya. Nah, ngomong-ngomong ternyata TDA ini beberapa bulan lagi ataupun mungkin kurang lebih sekitar 1 bulan lagi akan mengadakan event begitu. Event ini apakah event tahunan ataupun bukan? Ini nampaknya boleh Kang Randi menjelaskan kira-kira event yang akan ada di bulan Februari ataupun event Insight Day itu seperti apa sih? Boleh silakan. Terima kasih Kang Iwan. Jadi event ini sebenarnya berangkat dari latar belakangnya. Kita kan udah dapat camp 2 hari, materinya luar biasa banget Kang. Nah, kita dalam posisi menerima sebenarnya waktu itu ya. Nah, sekarang kita balik nih, teman-teman panitia ini yang sudah menerima begitu banyak kebaikan, saatnya kita memberikan juga nih ke yang lain gitu. Esensinya di situ dari yang Noval tadi cerita gitu ya. Akhirnya kita pengen bikin event, gimana caranya kita sebagai tim member TDA baru ya, memberikan sesuatu benefit ke publik umum. Jadi yang kita sasar adalah event ini, kita sasar untuk umum, pertama umum, dan kedua adalah dari member internal. Seminar yang kita adakan ini adalah terkait dengan bisnis juga Kang, gitu. Jadi kita pengen buka berhubungin awal tahun, apa sih challenging untuk bisnis di 2020 dan juga sekaligus pada saat challenge itu ada peluang juga Kang, gitu. Di situ kita akan bahas pertama tantangan dan peluang, kemudian strateginya apa sih. Jadi kita nggak cuman kasih isu ya, tapi kita juga kasih tahu, oh ternyata ini loh strateginya gitu. Ada strateginya dan juga kita nanti di tahap akhir agak lebih detail, kita dibantu sama expert para orang-orang yang sudah punya success story nih, dalam bisnisnya itu dia akan sharing gitu. Jadi harapannya adalah pada saat tahu challenge-nya apa, strateginya apa, dan tahu bagaimana melakukannya, selepas dari situ banyak orang yang semakin tergerak untuk menjadi pengusaha, dan juga
yang punya usaha pun itu semakin bisa untuk mengembangkan usahanya gitu. Jadi event ini adalah event yang diselenggarakan oleh salah satu angkatan begitu yang Ya, tahun kemarin. Alumni lah, lebih tepatnya alumni Oke. Camp Batch 6 ya, batch 16. Ini udah angkatan yang ke-6. Iya. Oke, jadi ini salah satu event yang dilakukan oleh angkatan 2019 begitu ya, yang dilantik 2019. Nah, dari kegiatan itu kira-kira akan ada siapa saja yang bergabung menjadi pembicara di situ kira-kira? Oke. Pertama, kita ada beberapa sesi. Betul. Nah, ini hasil dari pemikiran-pemikiran dan masukan banyak nih. Salah satu Kang Noval ini SC-nya kita, steering committee-nya kita. Nah, jadi yang pertama itu akan sesi set awareness. Kita akan buka gimana sih 2020. Itu akan kita undang dari Kadin, kita undang ya, Kadin dari pemerintah kota, juga dari UMKM. Ini untuk kita tahu ada regulasi update nggak sih? Terkait dengan orang-orang yang mau buka usaha misalkan, oh lebih gampang ini, lebih gampang itu akan lebih gampang gitu ya. Kadin, kemudian kita ada undang internalnya kita gitu ya, dari Kang Baim sama Kang Dwi kita undang. Nah, sesi 2 ini lebih ke strateginya. Jadi kita benar-benar ngundang dari orang yang sudah sangat kompeten. Itu ada Kang Riza itu adalah salah satu pengusaha yang sudah sangat ini ya, sudah sangat Expert begitu ya. Betul, sangat expert. Strateginya pun sudah sangat diakui gitu. Kemudian di sesi 3 ini kita akan undang itu adalah para pelaku bisnis di internal TDA Bandung. Itu orang yang berbicara tentang kita punya 4 pilar, Kang. Jadi marketing, orang yang jago marketing nanti sharing tuh. Kemudian marketing, SDM, finance, dan juga dari satu lagi itu produk. Nah, jadi 4 pilar ini adalah yang utama dan akan dikasih tahu best practice-nya. Ini loh gitu. Dan di closing nanti kita akan undang itu spesial guest-nya adalah dari insya Allah ya, itu dari Mas Sam Donikris. Beliau adalah Presiden TDA 6 ya. Presiden gitu. Jadi kita kesempatan yang sangat luar biasa gitu. Jadi Saat menarik karena memang saat dibutuhkan bagi para pengusaha muda begitu, terutama yang memang baru terjun di pengusaha begitu ya. Boleh diceritakan kira-kira apakah kegiatan itu pastinya akan bermanfaat bagi para pengusaha muda atau seperti apa? Silakan. Ini sangat worth it banget buat teman-teman yang berniat ingin menjadi pengusaha atau sudah menjalankan usahanya, tetapi di era yang sangat luar biasa ini, tantangan yang semakin levelnya semakin meningkat gitu. Kita kenal dengan era disrupsi. Jadi kita butuh inovasi baru, kita butuh strategi baru, kita harus tahu tren pasar itu arahnya kemana. Nah, teman-teman bisa dapat update-nya lewat event ini yang digagas teman-teman alumni batch 6 tadi. Pokoknya siapapun yang tertarik dengan dunia bisnis dan yang menggeluti bisnis dan yang ingin mengembangkan bisnisnya, maka kita undang semua untuk hadir di event ini gitu. Kalian nggak akan pernah menyesal kalau misalnya teman-teman ikut event ini. Terutama ini kalau kita bicara baru masuk ke tahun baru, semangatnya harus baru. Tentunya juga di tahun ini kita pasti tahu kira-kira tren arah kemana gitu. Dan ini salah satu ilmu yang bisa didapatkan gitu pada seminar nanti. Kalau kita lihat ada informasi bahwa kita akan mengalami resesi ekonomi. Nah, ini juga merupakan sebuah tantangan gimana bisa kita survive dengan bisnis kita. Kita bisa bisa berkolaborasi juga gitu. Karena di samping kita dapat ilmu, kita akan dapat network ya. Kita akan dapat jejaring yang sangat banyak gitu. Karena salah satu kunci bisnis itu adalah berjejaring gitu. Kita punya skill yang bagus tapi kita tidak punya jejaring yang kuat is nothing gitu. Baik Kang Noval, tahan terlebih dahulu, selepas jeda kita akan kembali.